Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Lama nggak ketemu karena sekarang kondisi kita sedang daring. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok hari ini agar berjalan lancar, kita awali dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan ini mendapatkan ridho ilahi. Al-Fatihah, biar lebih kenal, gimana kalau kita perkenalannya ditambah lagi dengan menyertakan hobi. Siap ya? Ya. Oke, saya tunjuk, saya contohkan. Hai teman-teman, nama saya Dewi Nurmalika. Kalian bisa panggil saya Dewi. Hobi saya adalah belanja, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Bisa dipanggil Anam. Hobi saya main bola. Oke, bagus. Selanjutnya Ira Suciati. Ya, Bu. BK. Ya, Bu. Semangat. Nah, konseli luar biasa. Luar biasa. Oke, sekali lagi BK. Semangat. Konseli. Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, dari kalian sebenarnya pernah nggak mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah. Nah, ini pengalaman pertama berarti ya. Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan dari BK ya sebagai bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentas permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu seperti saling mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok adalah kalian, kemudian pemimpin kelompok adalah Ibu. Seperti itu. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bagus. Nah, dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas. Jadi ada asas kerahasiaan. Artinya ini sangat penting karena asas kerahasiaan itu apa yang kita utarakan sebisa mungkin setiap anggota kelompok tidak menceritakannya pada orang yang tidak berkepentingan. Itu, paham ya? Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi kehadiran kalian di sini, pendapat yang nantinya akan kalian utarakan, usulan atau apapun tanggapan dari kalian anggota kelompok itu harus bersifat sukarela. Coba Ibu tanya di sini, kalian sekarang mengikuti konseling kelompok apakah sukarela tanpa ada paksaan? Sukarela. Bagus. Oke. Kemudian asas yang ketiga adalah keterbukaan. Jadi Ibu harap nanti kalian sebisa mungkin terbuka karena nanti juga akan ada sumpah bersama yang kita sebutkan bahwa tidak akan bocor kemana-mana. Jadi saya harap kalian sukarela dan terbuka ya. Setiap permasalahan yang kalian alami sebisa mungkin kalian ungkapkan di sini secara jujur. Jelas ya? Ya, Bu. Kemudian ada asas kegiatan, yakni kemampuan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan konseling. Itu sudah jelas mungkin penyelesaian dalam berbagai masalah. Dan terakhir asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini setiap anggota harus dapat menghargai pendapat anggota lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, kemudian temannya juga ingin mengeluarkan, sebisa mungkin saling mengalah. Apalagi sekarang kan kondisi kita daring. Jadi ya perlu saling kerjasama biar tidak berebut dalam menyampaikan pendapat. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Ya. Bu. Baik, sekarang kita berjanji mengucapkan ikrar. Ketika Ibu bilang nanti kalian ikuti ya. Ya. Ya, Bu. Saya dengan ini menyatakan bahwa
Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan dan bersedia bersedia memelihara, menyimpan dan merahasiakan memelihara, menyimpan dan merahasiakan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. yang tidak boleh dan boleh dan orang lain. diketahui orang lain. Alhamdulillah. Oke, barusan kita telah mengucapkan ikrar bersama-sama. Berarti sudah jelas, tidak perlu ragu lagi karena ini sudah disaksikan, ada rekamannya. Nanti kalau memang ada rahasia yang terbongkar, ini bisa dibawa ke proses hukum seperti itu. Tapi saya yakin di sini satu kelas saling sudah saya anggap akrab semua di sini ya. Saya yakin kalian pasti rahasia gitu. Terus untuk waktu kesepakatannya kita konseling ini gimana kalau kita batasi sampai 30 menit. Ya. Kalian Iya, Bu. masing-masing. Nanti kalau memang permasalahannya belum selesai, bisa kita lanjutkan ke konseling-konseling berikutnya. Mungkin ada beberapa konseling yang akan kita lakukan nanti. Siap ya? Siap. Iya, Bu, siap. Oke, sekarang kita siap untuk pergi ke tahap kegiatan. Siap. Siap. Oke, lanjut. Kalau begitu, kita mulai saja konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti yang telah Ibu utarakan di awal tadi, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Nah, terkait instrumen skala motivasi belajar yang pernah kalian isi di Google Form waktu itu, ingat kalian ya? Ibu kan pernah Ya. isi form Ya, tentang Bu. motivasi belajar, ternyata menunjukkan bahwa 6 anak ini mempunyai motivasi belajar yang rendah. Sehingga di sini Ibu mengundang kalian agar kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita masing-masing. Nah, nanti permasalahan apa saja sih yang kalian alami? Kita bahas bersama di sini. Nah, jadi yang pertama kalian silahkan utarakan permasalahan kalian satu persatu. Nanti akan kita pilih masalah yang paling urgent, yang paling penting. Kita bahas terlebih dahulu. Baik, Ibu tunjuk saja, dimulai dari Ira Suciati. Silahkan, kira-kira masalah apa sih yang dialami terkait dengan motivasi belajar itu? Iya, Bu. Saya memang merasa tidak memiliki motivasi belajar ya, Bu. Saya tidak pernah belajar di rumah dan saya jarang mengumpulkan tugas, Bu. Sehingga jujur saja kalau bertemu guru saya jadi sungkan gitu, Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya Ibu catat merasa tidak memiliki motivasi belajar gitu ya. Baik, Iya, yang Bu. kedua coba Anam. Kalau saya bermain HP terus, Bu. Jangankan belajar, masuk sekolah saja saya malas, Bu. Orang tua saya sampai dipanggil tim tatip, tapi saya sampai sekarang belum ada solusi, Bu. Oke, berarti ini permasalahannya di HP ya, yang membuat Anam malas. Selanjutnya, silakan Dewi. Kalau saya tidak bersemangat belajar, Bu, karena kalau saya belajar sama saja, Bu, tetap tidak mengerti dan nilainya juga gitu-gitu aja. Oh gitu, berarti Dewi ini tidak semangat belajar. Berarti antara belajar sama enggak sama aja gitu ya. Iya, Oke. Bu. Kalau begitu selanjutnya bagaimana dengan Ken? Iya Bu, kalau saya merasa sejak saya kelas 11 ini nilai saya turun semua Bu. Saya juga bingung kenapa saya sampai mendapat peringatan dari beberapa guru. Sampai diperingatkan sama guru ya. Baik. Kemudian yang terakhir ada 2 yang kurang yaitu Arif. Coba Arif dulu. Sama, Bu. Sejak kelas 11 ini juga nilai pada anjlok, Bu. Saya mulai suka membolos karena belajar di sekolah tidak menyenangkan. Sejak teman saya pindah sekolah. Oh gitu, jadi karena temannya yang pindah sekolah, akhirnya Arif tidak bersemangat.
Oke, Ibu bisa ngerti. Yang terakhir Kamal, silakan Kamal. Ya Bu, mungkin Ibu sudah tahu sendiri. Kalau saya siswa yang banyak tegurannya dari guru taktib, dari guru-guru yang lain. Karena saya memang paling banyak alfanya. Dan sepertinya saya juga nggak mungkin kalau naik kelas lagi, Bu. Loh, oh baik-baik. Oke, Ibu bisa ngerti sampai seperti itu ya Kamal. Nah, karena semua anggota sudah menyampaikan masalahnya, mari kita sekarang sepakati. Kira-kira masalah siapa sih yang paling penting untuk kita bahas bersama? Oke, coba Ibu tanya semuanya saja sudah. Silakan berpendapat. Kira-kira masalah siapakah yang paling penting untuk dibahas? Kamal. Kamal, Bu. Mal. Oke. Nah, semua sepakat ya? Sepakat masalah Kamal. Ya, Ya, karena memang sangat urgent ini ya, sampai dia merasa tidak pantas naik kelas. Ya masuk UGD. Kenapa kok memilih masalah Kamal? Karena Kamal paling banyak teguran dari guru-guru dan juga paling banyak. Baik, karena banyak yang memilih permasalahan dari Kamal, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Alfiar Kamal. Jarang masuk sekolah atau alfa sehingga mendapat teguran hingga tidak naik kelas gitu ya. Bagaimana semua sudah kita sepakati, setuju ya? Setuju. Baik, silakan Alfiar Kamal, coba sekarang kamu ceritakan secara detail permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Ini Bu, jujur saya sangat malas untuk sekolah. Apalagi sejak tinggal sama nenek. Karena sejak ayah dan ibu saya bercerai, keluarga saya jadi hancur. Jadi sepertinya nggak ada gunanya kalau sekolah lagi. Oh begitu ceritanya. Mungkin Kamal bisa menceritakan sejak kapan sih kamu mengalami malas sekolah itu? Sejak kenaikan kelas 11 ini Bu, sejak kelas 10 ayah sudah bercerai. Lalu saya ikut ibu saya dan kakak saya ikut ayah. Tapi sekarang ibu sudah berkeluarga lagi dan saya tinggal sama nenek. Sehingga tidak ada yang ngurusin saya lagi. Oh begitu. Coba Ibu tanya. Sebenarnya tujuan Kamal ini sekolah itu apa sih? Apa ya Bu? Saya tidak tahu dah Bu. Karena selama ini yang nyuruh saya sekolah orang tua saya. Karena mereka sudah tidak ngurus lagi. Saya sudah lebih baik tidak repot-repot untuk sekolah. Kakak saya juga tidak sekolah Bu. Oh gitu. Baik, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Kamal tadi, kelihatannya dia malas sekolah ini karena tidak tahu tujuan sebenarnya harus apa sih manfaat, kenapa harus belajar. Betul begitu ya? Betul, memang itu masalah saya. Oh, sip. Sekarang Ibu sudah melihat, kita semua sudah paham ya sebenarnya masalah Kamal itu seperti apa. Yang pertama mungkin karena tidak tahu tujuannya itu apa, kemudian dari keluarga juga. Oke, jadi di sini untuk membantu Kamal mengurangi sampai menghilangkan permasalahan yang terjadi. Gitu ya Kamal? Ya Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan salah satu teknik yang cocok sepertinya untuk digunakan untuk mengatasi permasalahan kalian, utamanya Kamal, yaitu dengan teknik modeling. Teknik modeling ini adalah salah satu teknik dari bimbingan konseling, yaitu teknik behavioral, pendekatan behavioral itu. Jadi teknik ini bisa digunakan untuk mengatasi yang terjadi pada Kamal utamanya. Teknik modeling ini yaitu berakar dari teori Albert Bandura. Dalam teori ini belajar sosial, yakni teknik untuk merubah dan menambah maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi untuk meniru perilaku orang maupun tokoh yang ditiru. Jadi seperti model sehingga individu sehingga siswa ya kalian memperoleh tingkah laku baru yang diinginkan untuk bisa menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi dalam teknik modeling ini ada 3, yaitu life models, itu penokohan langsung ya kepada orang yang dikagumi sebagai model. Kemudian ada juga simbolik model menggunakan penokohan dengan simbol atau film atau audio dan lain sebagainya.
Dan terakhir adalah multiple model, penokohan ganda yang terjadi dalam kelompok. Jadi kira-kira mungkin ada yang bisa mencontohkan bagaimana seharusnya mengatasi masalah tersebut, itu namanya multiple model. Nah, yang Ibu pilih di sini adalah symbolic models. Jadi kita nanti menggunakan simbol, kira-kira tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi itu apa sih? Siapa sih? Nanti Ibu akan berikan sebuah gambar untuk kalian pelajari bersama. Tapi sebelumnya, Ibu kasih kesempatan dulu. Kira-kira sebentar, sejauh ini kalian sudah paham teknik modeling itu? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham ya, bisa kita mulai ya. Oke, Ibu akan kasih kesempatan untuk anggota yang lain untuk membahas masalah Kamal ini. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya kepada Kamal. Saya, Bu. Oke, silakan Dewi. Siapa sih idola kamu? Idola saya siapa ya? Nggak tahu, nggak punya. Oh gitu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi? Anggota 4. Apakah kamu tidak memarahimu kalau kamu tidak sekolah? Ya marah sih, tapi tidak pernah saya dengar. Kadang saya bohongi kalau tidak ada gurunya. Beliau percaya. Karena saya bangun kesiangan, jadinya daripada telat mending saya tidak sekolah. Oke. Waktu orang tua dipanggil oleh tim Tadip, apa reaksi mereka? Reaksinya ya biasa aja, paling ya disuruh belajar lebih giat lagi. Soalnya orang tua saya itu sibuk, jadi saya jarang ngobrol sama orang tua. Baiklah anak-anak, Ibu sangat senang sekali kalian aktif dalam kegiatan kita hari ini. Ya, silakan mungkin ada yang bisa ngasih jalan keluar buat Kamal. Saya, Bu. Silakan Dewi. Seharusnya Kamal tidak perlu mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, tetapi dia harus belajar terus-menerus untuk menggapai cita-citanya. Oke, bagus. Oke, kembali lagi ke cita-citanya Kamal. Tadi cita-citanya Kamal masih belum ada ya? Belum ya? Nah, baik. Gini, sekarang Ibu akan kasih gambar ini. Sebuah gambar. Bentar. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah salah satu alumni SMANU. Ada yang pernah kenal? Enggak. Ya, Tidak ya? Ya, ini alumni angkatan tahun sekitar 2013. Jadi, sekarang beliau ini sangat sukses. Beliau sekarang menjadi staf DPD RI, kemudian menjadi dosen di UI, lalu menjadi akademisi, mengetuai beberapa organisasi, juga yang kemarin di TVRI dia menjadi salah satu pasangan muda inspiratif. Gitu. Namanya Hoirul Lutfi, sedang baru berkeluarga dengan yang namanya Bintan Zumiroh, yang kemarin masuk mewakili Jawa Timur termasuk pasangan muda inspiratif. Gitu. Nah, beliau ini dulu itu termasuk keluarga yang pas-pasan, tidak kaya, ya tidak pinter, seperti itu. Jadi sangat mustahil sepertinya dia menggapai kesuksesan. Tapi karena semangat juangnya yang tinggi, karena dia punya prinsip, akhirnya dia bisa sukses. Nah, beberapa prinsip beliau yang dipaparkan dari beberapa artikel. Jadi artikel atau berita yang memberitakan kesuksesan beliau itu salah satu tips atau langkah-langkah dia dari mulai remaja sampai dewasa ini, apa saja sih langkah-langkah untuk menjadi sukses? Salah satunya adalah dia selalu bekerja keras. Dia selalu bekerja keras, kemudian dia mempunyai mimpi besar.
Jadi dia selalu mempunyai mimpi besar yang dia tulis di sebuah buku yang selalu dia bawa-bawa. Jadi ketika dia mengalami down, biasanya orang itu kan pasti mengalami masa-masa sulit, gitu ya. Itu melawan rasa malas itu. Sehingga ketika dia malas belajar, dia ingat-ingat lagi tujuan saya belajar ini apa. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu agar kita semangat motivasi belajar itu adalah tahu. Apa? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kalau menurut saya, silakan Alfiar Kamal. Nah, karena Baik, Bu. beliau, silakan. Baik Bu, dari kisah yang telah kita bahas tadi dapat saya ambil pelajaran dari sosok alumni SMA NU Gembeng Sari yang bernama Khairul Lutfi ini. Beliau adalah sosok pekerja keras. Walaupun dengan ekonomi pas-pasan, beliau bisa menjadi orang sukses karena sejak remaja dia mempunyai mimpi yang besar. Salah satunya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Dia selalu melawan rasa malasnya dengan selalu mengingat dan membayangkan kesuksesannya kelak, dan dia meyakini dia tidak akan meraih impiannya kalau tidak bersungguh-sungguh. Bagus sekali, Kamal. Ibu harap nanti kamu bisa menerapkannya mulai sekarang ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Diawali nanti dengan mengisi LKPD. Semuanya saya harap mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan nanti di WA Group ya. Ketika khusus untuk Alfiar Kamal nanti akan kita evaluasi bersama pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Jelas ya Kamal? Jelas Bu. Oke, untuk melihat sejauh mana efektivitas konseling kelompok hari ini, Ibu minta nanti kalian mengisi Google Form yang akan Ibu bagikan linknya di WA Group juga. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada. Baik, kelihatannya waktu sudah hampir habis ini ya, sudah 30 menit. Sebelum kegiatan ini kita tutup, Ibu ingin banget mengetahui bagaimana sih kesan dan pesan dari kalian, anggota kelompok khususnya Kamal ya, sebagai konseli kita hari ini setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Coba Ibu ingin dengar apa kesan-kesannya? Alhamdulillah, saya merasa lega Bu karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah memberikan saya alternatif solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya segera teratasi. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain? Saya juga senang bisa berdiskusi dengan Ibu dan teman-teman hari ini. Alhamdulillah. Sudah cukup? Mungkin dari yang cewek ada yang mau disampaikan? Iya Bu, semoga hasil diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan kegiatan konseling ini pada minggu berikutnya untuk membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Gitu ya, setuju? Setuju. Mungkin nggak seminggu berikutnya, nanti akan Ibu jadwalkan mungkin 3 hari ke depan atau bagaimana. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas dan kita dapatkan hari ini bisa berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan terima kasih banyak atas antusias kalian dari awal sampai akhir, sangat antusias sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.